Ketika saya kuliah di Jakarta, saya menemukan shocking knowledge. Saya oleh senior saya diberikan 2 kitab, Fi Dhilalil Quran dan Ma'lim fil Thoriq dari Said Qutb. Saya baca, saya terpapar. Saya mengkafirkan Gus Dur, saya mengkafirkan Buya Syafi'i Ma'arif, saya mengkafirkan Nurholis Majid, saya mengkafirkan Fazlur Rahman, Muhammad Iqbal, semua saya kafirkan. Orang-orang yang menganjurkan toleransi, saya kafirkan. Dengan beragama, setelah membaca 2 kitab itu, saya menganggap bahwa saya harus membenci orang lain, saya harus membenci perbedaan, saya harus memaksa orang yang berbeda dengan saya harus sama-sama plak dengan saya. Saya punya keyakinan seperti itu. Kalau orang yang berbeda dengan saya paksa untuk sama dengan saya tapi tidak mau, maka itu musuh saya yang harus saya perangi. Itu setelah saya membaca Ma'lim fil Thoriq. Nanti kalian akan ketemu, adik-adikku yang Islam, nanti akan ketemu dengan kitab-kitab ini. Tolong pahami apa yang saya sampaikan ini. Saya terpapar habis-habisan, saya mengkafirkan orang yang berbeda. Bukan hanya yang berbeda keimanan, yang satu keimanan pun tapi berbeda tafsirnya, saya juga musuhi, saya kafirkan malah. Tapi kemudian saya punya pemahaman bahwa kalau saya hidup seperti ini, maka hidup saya seperti robot. Kalau saya hanya percaya satu buku lalu saya menganggap buku itu adalah kebenaran yang mutlak, saya betul-betul akan menjadi mayat hidup. Lalu saya baca literatur itu sebanyak-banyaknya, saya baca Das Kapital, Karl Marx saya baca, L'état de Révolution karya Lenin saya baca, konsep-konsep ateis dari Feuerbach saya baca, konsep-konsep ateis dalam Islam saya baca, Abul A'la Al-Ma'ari, Ibnu Al-Mukaffa saya baca, karena saya memang suka baca. Dulu saya kalau dikasih jajanan sama ibu saya atau bapak saya belum buka itu kantongnya, itu saya baca dulu pabriknya di mana gitu, ingredientnya apa gitu, kandungannya apa. Saking hobinya baca. Kalau beli nasi bungkus itu kan koran itu, daun pisang terus koran di luar, itu sambil berminyak-minyak itu saya tontangkan ke matahari sambil saya baca di kampung, karena di kampung nggak ada listrik, nggak ada koran, hanya itu alat baca saya. Saya sebelum masuk SD sudah bisa baca, alhamdulillah. Jadi saya betul-betul hobi membaca, itu edik. Sampai hari ini saya punya kebiasaan buruk gara-gara baca. Saya tidur 2:30, subuh saya bangun, habis subuh saya tidur lagi, jam 7 saya bangun, terus tiap hari. Dan saya betul-betul, buku itu buat saya, kadang-kadang saya lupa makan itu, Bu. Nah, saya bukan menganggap bahwa ini adalah kebiasaan yang bagus, nggak boleh ditiru juga, karena ini akhirnya siklus saya menjadi rusak. Tapi itulah yang kemudian menyadarkan saya dengan membaca berbagai buku ini, fiksi, non fiksi dan sebagainya, Mark Twain, semua saya baca. Makanya kemudian kalau adik-adik mungkin bisa lihat di YouTube atau Instagram saya, Islah_Bahrawi, jelek-jelek centang biru loh saya. Nah, ini bisa dilihat di situ tulisan-tulisan saya itu. Setiap satu tulisan di Instagram saya merangkum dari 4 buku, rata-rata seperti itu. Dan itu saya tulis supaya saya tetap ingat dengan apa yang saya baca. Karena saya kurang lebih, Bu Guru, Bapak Guru sekalian, saya kurang lebih rata-rata membaca tiap bulan itu 7 judul buku. Karena keterbatasan buku-buku bagus yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, memang rata-rata bahasa Inggris. Dan karena memang sudah hobi, dari Amerika saya masuk ke Afrika berkali-kali. Saya tadi ditanya, sampai sekarang saya masih menjadi tim penasehat dari pemerintahan Somalia, karena Somalia ini adalah negara yang punya paham agama yang sama, punya tafsir agama yang sama, punya madhab yang sama, punya manhaj yang sama, punya ijtihad yang sama. Satu negara ini adalah negara dengan pemeluk Wahabisme, satu negara.
Satu negara sepakat mengharamkan ucapan Natal, satu negara sepakat mengharamkan Maulid, satu negara sepakat mengharamkan wayang, satu negara sepakat mengharamkan musik, Somalia. Tapi perangnya tidak pernah berhenti hingga hari ini. Setengah dikuasai Republik of Somalia, setengahnya lagi dikuasai oleh kelompok teroris paling ditakuti di Afrika, namanya Al-Shabaab. Sama satu negara pahamnya, tapi perangnya tidak pernah berhenti. Hari kemarin kalian cek beritanya di CNN, 100 orang tewas karena ada bom mobil di Mogadishu. Pahamnya sama, nggak berbeda-beda seperti kita. Satu negara itu pahamnya sama, bukan hanya agamanya, tafsirnya pun sama. Semua ulamanya lulusan Saudi dan lulusan Mekah dan Madinah, semua. Mereka sepakat semua, rokok haram, semua sepakat. Tidak ada orang merokok di sana. Saya masuk 3 kali ke Mogadishu, dan saya kemudian naik ke Somaliland, ke Tanzania, ke Sudan, hingga negara tanduk Afrika. Lalu saya masuk lewat jalur tengah, lewat Swaziland, Kenya, Swahili, Republik Afrika Tengah, hingga kemudian ke ujung Bangui di utara. Di pantai barat Afrika saya masuk lewat Nigeria, ke Monrovia, Liberia, sampai kemudian ke Sahara bagian barat. Apa yang saya temukan di tiga jalur Afrika ini? Semua melahirkan terorisme dan radikalisme berbasis agama. Di Somalia melahirkan Al-Shabaab, di tengah ada Seleka dan anti Balaka, di bagian barat ada Boko Haram. Ini adalah mimpi-mimpi politik yang menunggangi agama, yang kemudian meracuni semua anak muda seusia kalian. Lalu kalian diracuni dengan berbagai janji-janji utopis yang bernama ketegakan daulah khilafah. Ini saya akan bahas kalian tentang ini, supaya kalian punya pengetahuan dasar apa sih khilafah itu, apa sih tentang politik dalam Islam itu, dan juga politik dalam berbagai agama, dan juga politik yang menunggangi berbagai agama. Politik ini tidak hanya menunggangi agama Islam, dia juga menunggangi Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan berbagai kepercayaan lainnya di seluruh dunia. Kelompok-kelompok radikal ini, tolong ketahui adik-adik, kelompok-kelompok radikal selalu menunggangi agama dengan jumlah populasi terbanyak di satu negara ini. Makanya teroris di Indonesia itu kebanyakan menunggangi agama Islam. Di India terorisnya menunggangi agama Hindu, namanya kelompok Shiv Sena. Kalau di sini di Indonesia itu menunggangi agama Islam. Ada JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini organisasi-organisasi teror yang kemudian menunggangi agama untuk melegalisasi segala aksi-aksi kekerasannya. Tahu nggak organisasi semua yang saya sebutkan tadi? JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin, di mana episentrumnya? Solo. Semua dilahirkan di kota Solo. Semua dilahirkan dari sebuah epicentrum yang bernama Sukoharjo. Semua dilahirkan di sebuah epicentrum pesantren yang bernama Al-Mu'min, tepatnya di Ngeruki. Saya buka aja. Solo Raya ini adalah tempat yang sangat unik. Bom Bali 1, bom Bali 2, bom Tentena, bom Malam Natal, bom Marriott, bom Ritz-Carlton, kedutaan Filipina, kedutaan Australia, bom Kampung Melayu, bom Sarinah Tamrin. Rapat awalnya selalu di Solo Raya. Di sana ya. Ini yang harus kalian ketahui, mengapa kemudian Solo Raya ini menjadi unik buat saya. Saya tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme, terorisme Mabes Polri. Ini kerjaan saya. Dan episentrumnya ada di Solo Raya. Semua dirapatkan di situ. Pelakunya bisa saja orang Lamongan, Amrozi, Ali Fauzi, Ali Imron, Imam Samudra orang Banten,
dan berbagai jaringan-jaringan yang terlibat dalam bom-bom Jamaah Islamiyah tahun 2000 hingga 2009 itu semua dirapatkan di sini, dan pelakunya orang dari mana saja. Artinya apa? Gerakan-gerakan radikal dan teror ini no boundaries, borderless. Untuk itulah kemudian saya belajar bagaimana pola perilaku mereka ini bergerak. Saya masuk ke Afrika, saya masuk ke Asia Selatan, saya mempelajari bagaimana gestur-gestur gerakan ini di Libya, di Syria, di Pakistan, di Afghanistan, Thailand Selatan, konflik antara Sinhala dan Tamil, konflik antara kelompok-kelompok minoritas di Filipina. Saya masuk ke FARC di Kolombia, saya masuk ke berbagai gerakan-gerakan radikal di Eropa, Baader-Meinhof, IRA, Basque, White Supremacy, Ku Klux Klan. Ini semua saya pelajari. Dan ternyata intinya adalah mereka menunggangi agama-agama supaya aksi-aksi kekerasan dan kebenciannya itu terlihat terhormat. Adik-adik sekalian, semua organisasi yang saya sebutkan tadi, mulai dari Al-Shabaab, Boko Haram, Seleka, termasuk juga Jabhatun Nusra, Al-Qaeda, ISIS, Laskar At-Taiba, dan juga berbagai gerakan-gerakan Thailand Selatan dan Abu Sayyaf dan sebagainya, termasuk yang ada di sini, semua punya cita-cita politik. Dan negara hari ini, negara-negara yang hari ini gagal menyelesaikan konfliknya, seperti dual governmentship di Libya, gerakan-gerakan radikal dan perang komunal di Suriah dan sebagainya, itu karena mereka gagal mengamankan generasi mudanya. Ini tolong dicatat. Ketika suatu bangsa itu gagal mengamankan otak dari keterpaparan terhadap ideologi-ideologi kekerasan di kalangan anak mudanya, maka negara itu akan terus berkembang konflik. Hari ini di Libya, Sudan terbelah menjadi dua bagian. Nigeria, Somalia, Republik Afrika Tengah, Somaliland, Tanzania, hari ini tidak pernah terbebas dari konflik karena mereka lalai memberikan penyadaran terhadap semua generasi muda. Mengapa? Karena bagi kelompok radikal, tolong dicatat, bagi kelompok radikal, bagi kelompok teror, kalian ini adalah investasi masa depan. Itu yang harus kalian ingat. Kalian adalah investasi masa depan bagi ideologi mereka. Negara yang gagal dan ambruk karena gagal dalam menguasai otak anak mudanya. Kata siapa? Kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Kata siapa juga? Menurut Thomas Aquinas dalam Summa Theologica. Kata siapa lagi? Menurut Jürgen Habermas dalam Verfassung Patriotismus. Kalau kita gagal mengelola kalian, maka negara ini akan ambruk. Kita akan berperang satu sama lain. Kalian nggak bisa sekolah begini. Kalau kalian mau tahu, kalian yang tidak aware dengan kelompok-kelompok radikal ini dan yang masih mudah terpapar oleh janji-janji politik kelompok agama yang sebenarnya ingin menjajak otak kalian ini, saya akan bawa kalian ke Somalia. Ada yang mau? Saya aja enggak. Saya hanya bertahan 3 jam di Mogadishu. Itu pun saya harus berpindah-pindah tempat setiap 15 menit untuk menghindari cek pos mereka, cek pos kelompok Al-Shabaab, supaya tiba-tiba tidak ada RPG, tidak ada roket yang mendarat di sekitar saya. Karena saya orang asing dan mereka tahu saya adalah bagian dari lembaga PBB. Ini loh, coba bayangkan, kalian enak sekali bisa duduk begini. Karena apa? Negara ini aman. Negara ini sangat aman. Kalian bisa sekolah dengan enak. Coba bayangkan adik-adik yang perempuan ini di Afghanistan, yang ini adik-adik anak-anakku yang perempuan ini di Afghanistan ini, kalau di Afghanistan gak bisa sekolah, dilarang sekolah. Perempuan itu nggak boleh sekolah. Perempuan itu betul-betul harus pakai nikab yang matanya pun pakai jaring itu. Coba lihat di Google itu, saya udah pernah ke sana. Dan perempuan itu bahkan keluar rumah pun nggak boleh. Perempuan itu keluar rumah nggak boleh. Dan mereka itu akan diberikan sanksi oleh negara kalau dia tidak setuju suaminya poligami. Coba bayang.
Dia akan dipenjara dan bahkan didera dengan cambuk. Saya udah kesana. Kalau dia tidak setuju terhadap suaminya yang ingin berpoligami, akan dihukum. Dan kalau sudah balik perempuan tidak boleh menolak untuk dinikahi. Itu Afghanistan. Sekolah dilarang. Hari ini maksudnya Afghanistan di bawah Taliban. Dan di sana betul-betul negara laki-laki, seolah-olah menjadi perempuan itu apes banget di Afghanistan itu. Padahal menjadi perempuan atau laki-laki itu kan bukan pilihan kita. Itu adalah kehendak Allah, kehendak Tuhan. Tapi kemudian tafsir-tafsir inilah yang memelintir semuanya, seolah-olah perempuan ini warga kelas 2. Kok tega banget gitu loh Tuhan kesannya. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, terutama yang perempuan, saya ini laki-laki, tapi mungkin saya satu-satunya yang berani mengatakan saya anti poligami. Maaf, yang laki-laki ini maaf, kalau pacaran bolehlah 3 dirantep-rantep. Saya itu dulu waktu SMA itu karena saya memang ya kayak ginilah, kan jelek. Saya itu ngucapin cinta, nembak teman saya itu 2 kali ditolak. Tapi sekarang ya mereka ngejar-ngejar. Adik-adikku sekalian, saya tidak usah membahas tentang pernyataan saya yang terakhir tadi bahwa saya kenapa anti poligami. Tapi yang saya minta adalah adik-adik muslimah, anak-anakku yang muslimah ini, tolonglah kalian belajar, karena satu hal yang dihadapi oleh terutama yang Islam, ahli hukum Islam dari perempuan ini nggak ada. Satu-satunya profesor ahli hukum Islam perempuan itu namanya Profesor Azizatul Hibri, teman saya dari Washington University. Ini yang selalu mendobrak dan selalu membuat pernyataan bahwa mengapa kesannya perempuan dalam Islam itu diskriminatif, karena ahli-ahli fikih yang dilibatkan dalam pembahasan-pembahasan fikih dan hukum Islam abad pertengahan itu selalu dari kalangan laki-laki, dikerahkan oleh penguasa laki-laki, penguasa politik laki-laki, ahli hukumnya ahli hukum laki-laki, maka muncullah Islam itu menjadi sangat patriarkal. Perempuan betul-betul diborgol. Coba ini bayangin ya, yang nafsuan itu kan laki-laki, ngelihat perempuan, mohon maaf adik-adik sekalian, ini bukan porno, saya ingin memberikan gambar. Ngelihat kulit perempuan mulus saja, wah yang laki-laki itu udah beringas gitu, udah brutal gitu. Coba bayangin, tapi yang di kerangkeng yang perempuan, coba adil nggak? Ini kesalahan tafsir. Allah itu adil, Tuhan itu adil, agama itu adil. Yang nggak adil itu tafsirnya. Itu loh. Nah makanya adik-adik sekalian belajar banyak yang literatur. Adik-adikku sekalian, saya mau cerita. Saya ini kan hidup di keluarga NU, Nahdlatul Ulama. Saya sejak kecil sudah belajar kitab NU, Sulamut Taufik, Safinatun Najah. Itu kitab-kitab yang biasa saya lahap. Taklim, muta'allim dan sebagainya. Itu biasa saya. Artinya saya sudah biasa dengan kitab-kitab yang membangun saya supaya saya betul-betul menghargai orang lain, supaya saya betul-betul tunduk kepada guru, supaya saya betul-betul menghormati yang lebih tua, dan kemudian saya menghargai yang lebih muda. Ini saya sudah biasa diajarkan sejak kecil. Ketika saya kuliah di Jakarta, saya menemukan shocking knowledge. Saya oleh senior saya diberikan 2 kitab, Fi Dhilalil Quran dan Ma'alim fil Thoriq dari Said Qutb. Saya baca, saya terpapar. Saya mengkafirkan Gus Dur, saya mengkafirkan Buya Syafi'i Ma'arif, saya mengkafirkan Nurholis Majid, saya mengkafirkan Fazlur Rahman, Muhammad Iqbal, semua saya kafirkan. Orang-orang yang menganjurkan toleransi, saya kafirkan. Dengan beragama, setelah membaca 2 kitab itu, saya menganggap bahwa saya harus membenci orang lain, saya harus membenci perbedaan, saya harus memaksa orang yang berbeda dengan saya harus sama-sama plak dengan saya. Saya punya keyakinan seperti itu.
Kalau orang yang berbeda dengan saya paksa untuk sama dengan saya tapi tidak mau, maka itu musuh saya yang harus saya perangi. Itu setelah saya membaca Ma'alim fil Thoriq. Nanti kalian akan ketemu, adik-adikku yang Islam, nanti akan ketemu dengan kitab-kitab ini. Tolong pahami apa yang saya sampaikan ini. Saya terpapar habis-habisan, saya mengkafirkan orang yang berbeda. Bukan hanya yang berbeda keimanan, yang satu keimanan pun tapi berbeda tafsirnya, saya juga musuhi, saya kafirkan malah. Tapi kemudian saya punya pemahaman bahwa kalau saya hidup seperti ini, maka hidup saya seperti robot. Kalau saya hanya percaya satu buku lalu saya menganggap buku itu adalah kebenaran yang mutlak, saya betul-betul akan menjadi mayat hidup. Lalu saya baca literatur itu sebanyak-banyaknya, saya baca Das Kapital, Karl Marx saya baca, L'État de Révolution karya Lenin saya baca, konsep-konsep ateis dari Feuerbach saya baca, konsep-konsep ateis dalam Islam saya baca, Abul A'la Al-Ma'ari, Ibnu Al-Mukaffa saya baca, karena saya memang suka baca. Dulu saya kalau dikasih jajanan sama ibu saya atau bapak saya belum buka itu kantongnya, itu saya baca dulu pabriknya di mana gitu, ingredientnya apa gitu, kandungannya apa. Saking hobinya baca. Kalau beli nasi bungkus itu kan koran itu, daun pisang terus koran di luar, itu sambil berminyak-minyak itu saya tontangkan ke matahari sambil saya baca itu. Di kampung, karena di kampung nggak ada listrik, nggak ada koran, hanya itu alat baca saya. Saya sebelum masuk SD sudah bisa baca, alhamdulillah. Jadi saya betul-betul hobi membaca, itu edik. Sampai hari ini saya punya kebiasaan buruk gara-gara baca. Saya tidur 2:30, subuh saya bangun, habis subuh saya tidur lagi, jam 7 saya bangun, terus tiap hari. Dan saya betul-betul, buku itu buat saya, kadang-kadang saya lupa makan itu, Bu. Nah, saya bukan menganggap bahwa ini adalah kebiasaan yang bagus, nggak boleh ditiru juga, karena ini akhirnya siklus saya menjadi rusak. Tapi itulah yang kemudian menyadarkan saya dengan membaca berbagai buku ini, fiksi, non fiksi dan sebagainya, Mark Twain, semua saya baca. Makanya kemudian kalau adik-adik mungkin bisa lihat di YouTube atau Instagram saya, Islah_Bahrawi, jelek-jelek centang biru loh saya. Nah, ini bisa dilihat di situ tulisan-tulisan saya itu. Setiap satu tulisan di Instagram saya merangkum dari 4 buku, rata-rata seperti itu. Dan itu saya tulis supaya saya tetap ingat dengan apa yang saya baca. Karena saya kurang lebih, Bu Guru, Bapak Guru sekalian, saya kurang lebih rata-rata membaca tiap bulan itu 7 judul buku. Karena keterbatasan buku-buku bagus yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, memang rata-rata bahasa Inggris. Dan karena memang sudah hobi, apalagi buku-buku filsafat itu kan istilah-istilahnya aneh ya, sambil merenyit-merenyit, makanya mata saya rusak. Jauh redup, dekat itu juga redup. Nah, adik-adikku sekalian, apa yang ingin saya katakan ini adalah bahwa kalian harus membuka jendela dunia ini dengan membaca. Perkuat literasi. Dengan membaca kalian tidak akan merasa bahwa alam ini hanya sebadan kalian, bahwa alam ini sungguh lebar. Hominem unius libri, kata Aquinas. Yang paling bahaya itu adalah ketika orang membaca satu buku dan satu buku itu dianggap kebenaran paling mutlak. Itu yang paling bahaya. Nah,